Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keisha Alea Maharani yang akan menjadi MC di podcast Waktu 12 Berbicara, podcast asik Anak Wijaya. Halo semuanya, udah lama banget nih kita gak ketemu. Akhirnya update lagi ya podcast Waktu 12 Berbicara ini. Oke. Nah, hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih di antara angkatan 2026, 2027 sama 2028. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu ketua ekskul dari ekstrakurikuler Paskibra. Langsung aja kita panggil Lintang. Halo Lintang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah lagi baik. Sibuk apa aja nih akhir-akhir ini? Enggak Sibuk. Oke. Lintang, aku gimana? Aku dengar-dengar nih kamu baru menjabat tahun ini ya? Tahun ini. Nah, sebelum menjabat kan pasti kamu ada pengalaman juga nih kelas 7, 8, dan 9 pas masuk Paskibra. Nah, kira-kira motivasi kamu masuk Paskibra apa sih? Aku kalau boleh tahu. Oke, aku tuh emang termotivasi untuk masuk Paskibra tuh dari SD. Aku tuh emang dari SD tuh suka banget nontonin upacara-upacara gitu, apalagi upacara 17-an di Istana Negara. Iya, di Istana Negara. Kayak keren banget. Aku tuh pengen banget masuk kayak gitu. Aku pengen nyoba kayak gitu. Nah, tadinya aku SD tuh pengen nyoba ikut Paskibra, tapi karena jadwalnya itu bentrok sama jadwal les aku, makanya aku mutusin buat masuk Paskibra tuh pas SMP aja. Oh, berarti pas kelas 6 kamu udah ada minat nih kayak oh aku masuk nih gitu. Berarti baru kesampaian pas kelas 7. Oke. Nah, Lintang, gimana sih, kan kamu udah melakukan perjalanan yang sangat panjang nih dari kelas 7, kelas 8, tiba-tiba kelas 9 kamu jadi ketua. Gimana sih saat perasaan kamu pas kamu keterima jadi ketua ekskul Paskibra gitu? Pertama kali sih pas dipilih buat jadi ketua ekskul Paskibra, aku tuh kayak kaget. Kaget terus kayak nge-freeze gitu, kayak kenapa harus aku yang jadi ketua gitu, kenapa nggak yang lain, padahal teman-teman aku tuh banyak yang masih lebih baik daripada aku gitu. Tapi aku awalnya bingung kan, tapi lama-lama aku jalanin aja. Alhamdulillah seru sih. Alhamdulillah. Oke, berarti sebelumnya kamu pernah kayak ngomong ke coach kamu gitu kayak, Kak, aku boleh nggak jadi ketua gitu, kayak nggak ngajuin diri gitu? Enggak. Soalnya aku tuh pas SMP kelas 7 aku tuh emang udah niatan pengen jadi siswi yang biasa aja, yang enggak terlalu menonjol di antara yang lain. Keren dong, berarti langsung dipilih kamu. Iya. Keren. Oke. Nah, selama kamu jadi ketua ekskul Paskibra, sebelumnya kamu udah ada pengalaman belum menjadi ketua gitu? Ketua ini sih regu paling. Ketua regu pas SD. Okay. Nah, kan beda ya pasti ketua regu sama ketua Paskibra. Ini Paskibra nih banyak nih ekskulnya. Ekskulnya juga lumayan besar, aku lihat banyak banget tuh pasukannya. Ada berapa? Kira-kira 3, 5. Nah, tanggung jawab apa aja sih yang udah kamu jalanin sebagai ketua ekstrakurikuler di Paskibra gitu? Tanggung jawab yang udah aku jalanin tuh yang pertama aku tuh memastikan kinerja teman-teman aku tuh baik. Misalkan kayak sekretaris itu kapan harus nyerahin laporan ke guru, terus bendahara, seksi dokumentasi, perlengkapan. Apalagi tuh perlengkapan kan penting banget ya. Apalagi kita kadang suka ada upacara dadakan atau ada event dadakan gitu. Itu penting banget. Oh, aku sering ini kebetulan ruangannya kan sekarang udah pindah ya. Kan udah nggak di lantai 2. Jadi kadang aku juga suka apa namanya? suka mantau gitu. Oh, hari ini upacara gitu. Oh, hari ini enggak gitu. Kadang-kadang iya kelihatan anak Paskib. Wah, pasti dikit lagi upacara gitu. Bener upacara. Nah, pastinya harus ini ya, saling menjalin silaturahmi, apalagi Paskibra tuh bukan sekedar yang kompak doang kan, pastinya harus ada solidaritas juga, harus ada kayak hatinya juga nyangkut gimana ya bahasanya, harus nyatu chemistry-nya gitu. Nah, sebagai ketua pasti susah dong ngebangunnya gitu. Nah, gimana sih cara kamu membangun kekompakan di dalam tim ini gitu, ekstrakurikuler Paskibra ini?
Nah, biasanya aku selesai latihan itu kita kumpul dulu sebentar. Aku kan kalau tim aku itu ada sekitar 13 sampai 16 orang. Oh, Itu biasanya juga ya? selesai latihan biasanya kita kumpul dulu, duduk dulu sebentar buat bicarain kayak evaluasi gitu. Oh, Bicarain evaluasi. apa yang kurang tadi dalam timnya gitu. Oh, berarti itu setiap latihan tuh, habis setiap latihan rutin. Wow. Atau nggak pas lagi istirahat. Oh, pas lagi istirahat. Lagi istirahat. Wah, jam istirahat tuh. Enggak, maksudnya selesai latihan dulu, misalnya 1 set atau enggak 2 set, habis itu istirahat. Nah, kita ngomongin dulu. Kirain pas sekolah. Kira Enggak dong. apa namanya? Nah, kalau nilai atau prinsip yang paling kamu tekenin banget nih, kalian harus gini, harus gitu sebagai anggota. Itu gimana tuh kamu? Nilai yang paling aku tekenin sih ke anggota aku itu jangan egois. Jangan egois. Iya, jangan egois. Karena kalau kita egois tuh hati kita nggak bakal nyatu. Iya, gitu. benar banget. Jadi pasukannya nggak bisa kompak. Iya. Kan paskibra itu harus membutuhkan kekompakan tim kan. Iya, benar. Kerja sama tim. Nah, FYI guys, aku di real life juga lumayan deket sama Lintang. Karena dulu kebetulan kelas 7 aku juga sempat masuk ekskul paskibra. Kamu tahu kan? Iya, tahu. Terus akhirnya aku keluar gara-gara ya pribadi lah, karena aku nggak bisa manage waktu. Karena ekskulnya juga kadang kalau latihan hampir tiap hari itu juga wah aku kewalahan deh. Akhirnya aku keluar. Kebetulan juga aku sering main ke kelas dia guys. Amel. Ya, Amel ya. Oke, Lintang lanjutin Tang. Oke. Tadi kan nilai yang ditekanin jangan egois ya, pastinya susah dong. Nah, kalau misalnya nih ada yang bener-bener, ada nggak sih yang anggota kamu yang bener-bener udah kamu bilangin nih tapi aduh nggak bisa banget, masih tetap egois gitu, itu gimana cara kamu nanggepinnya? Biasanya sih kembali lagi kayak tadi, kita tuh kalau abis latihan selalu banget ngomongin dulu, misalnya kayak lu jangan kayak gini gitu, jangan egois gitu. Biasanya dibilangin lagi sih kita. Biasanya dibilangin lagi. Berarti pas diomongin lagi. Di istirahat. Evaluasi istirahat. Oke. Nah, kemarin nih kamu abis tim ekstrakurikuler paskibra abis menang juara ini kan, juara 1 ya, juara 1 umum. Baik, tepuk tangan dong buat ekskul paskibra dong, keren banget. Aku lihat loh videonya loh. itu keren banget ngibarinnya. Makasih. Nah, persiapannya pasti gak gampang ya pastinya, harus butuh kompakan juga. Nah, proses latihannya pas kayak upacara besar, mungkin nggak pas lomba kemarin aja ya, pas upacara besar kayak 17 Agustus, terus apa ya, hari pahlawan, kalian juga nggak? Hari pahlawan bukan. Oh, bukan. Itu dari kelasan. Oh, dari kelasan. Berarti kayak hari-hari upacara 17 Agustus kayak gitu, misalnya itu kan upacara yang cukup besar ya, apalagi harus butuh pasukan yang banyak. Itu proses latihannya gimana sih kalau boleh tahu? Aku penasaran banget nih. Oke, aku tuh awal-awal kita tuh dibentuk tim dulu sama pelatih kita. Nah, tadinya tuh harusnya itu kelas 8 yang jadi petugas. Tapi karena kelas 9 angkatan aku belum pernah nyoba jadi petugas upacara 17-an, akhirnya kita ngomong ke pelatih kan, kalau kita belum pernah jadi petugas upacara 17-an gitu. Ya udah, akhirnya kita kan yang jadi petugas. Tapi ada juga beberapa kelas 8 yang diambil buat jadi petugas. Yang top tier ibaratnya. Ya, yang bagus lah di antara yang lain. Bagus di antara yang lain. Oke. Setelah dibentuk tim itu kita mulai bikin formasi. Kayak buka formasinya gimana, tutup formasinya. Selesai itu baru diulang-ulang. Oh gitu. Oke. Oh, lumayan rumit juga ya. Jadi ada pasukan di dalam pasukan lagi gitu. Iya. Oke. Nah, tapi kan kalau ekskul paskibra itu pasti nggak selalu, kadang ada aja konfliknya, ada aja ribut-ributnya gitu. Nah, pernah nggak sih kejadian konflik di dalam tim itu? Jadi terus gimana sih cara nyelesainnya di ekskul paskibra ini? Pasti susah kan, apalagi kan kalian harus benar-benar sama, harus benar-benar kompak, chemistry-nya harus ada gitu. Pernah sih pas lomba
bulan Februari kemarin itu pernah sempat ada konflik karena lombanya tuh diundur-undur terus. Kayak ya teman-teman aku tuh jadi kayak kesel gitu. Ini kapan sih lombanya nggak jadi mulu gitu. Akhirnya kita ada kayak konflik itulah, kita kayak marah-marahan antara satu sama lain gitu. Tapi untuk nyelesainnya itu kita dikumpulin kan sama pelatih kita. Aku sama teman-teman aku tuh kita dikumpulin di ruang OSIS yang waktu itu kan masih belum pindah kan. Belum pindah. Kita dikumpulin di situ, dibicarain kalian maunya gimana, mau lanjut tetap mau lanjut lomba atau gimana, kita mau tetap Kak gitu. Akhirnya diomongin clear, kita saling maaf-maafan. Berarti emang tapi dari panitia lombanya juga nggak ngabarin gitu kalau misalnya lombanya ini nggak jadi gitu. Ngabarin tapi nggak tahu alasannya apa, tiba-tiba bilang diundurin gitu. Diundurin berkali-kali tuh, berapa kali tuh diundurin? 2 kali kalau nggak salah. Waduh, berarti kalian berarti udah latihan lama banget terus tiba-tiba nggak jadi. Iya gitu. Makanya kan kesel gitu. Wajar nih, gila itu bener-bener hit hard ya. udah latihan berkali-kali, wah ternyata nggak jadi nih, padahal kita udah daftar gitu. Iya, udah bayar juga kan. Oh iya bayar? Iya kan, bayar dulu. Oh gitu. Pikiran aku apa kayak regis udah terus tinggal ikut dapat hadiah. Kira aku kayak gitu. Oh my god. Oke. Nah, prestasi apa aja sih yang udah membanggakan selama kamu memimpin gitu di ekstrakurikuler Paskibra? Ini lomba atau gimana? Iya lomba dong, pastinya. Kayak lomba menurut aku yang aku banggain tuh pas lomba Kodim. Itu lomba memperingati kayak merayakan hari ulang tahun TNI gitu. Oh iya aku lihat itu menurut aku paling ngebanggain sih, karena pertama kali angkatan aku tuh dapat juara utama 1. Oh iya, keren banget guys. Aku lihat loh pialanya, itu pialanya bentuk TNI itu. Iya. Itu keren banget tahu. Aku pialanya, wow, ini keren banget. Terus ada bendera merah putihnya juga. Iya itu benar. Ya itu warna. Terus juga ada warna hijau TNI gitu. Nah, enggak warna gold. Oh ya gold. Astaga. Terus juga ini kan apa namanya? Kalian pakai variasinya tuh yang pengkhianat. Iya betul. Ya, aku sering lihat kalau lewat kayak wow ini pengkhianat gitu. itu candu banget tahu variasinya kan. Kalian juga sempat tampilin kan pas setelah diumumin. Iya benar. Itu keren tahu. Itu variasi favorit aku kalau pas Gibra guys. FYI aja. Oke. Nah, pastinya kamu sebagai siswa juga harus ambis, ada tugas ini misalnya dari akademik, tapi kamu juga di sisi lain ada ekskul Paskibra nih yang harus diurusin. Nah, gimana sih cara kamu membagi waktu antara akademik sama kegiatan di Paskibra? Oke, biasanya sih aku menomorsatukan belajar sih. Biasanya aku belajar dari jam 7 sampai jam 8 atau sampai jam 9. Wow. Nah itu aku tuh emang kayak biasa aja sih, dari pagi sampai sore, misalnya sampai jam 5 itu di sekolah buat belajar, buat latihan, ekskul. Abis itu pulang, nyampe rumah jam 6, sholat, mandi, gitu-gitu kan. Abis itu belajar jam 7, jam 8. Gitu aja sih. Paling, sama aku kan ada les juga. Itu aku les hari Selasa sama Kamis. Nah biasanya kalau emang ada latihan tambahan buat kelas 7 dan kelas 8 itu kadang kan ada kan hari Senin sama hari Kamis. Itu biasanya aku dampingin mereka dulu. Aku nyempetin waktu buat dampingin mereka, misalkan setengah jam atau enggak 1 jam gitu aku dampingin mereka. Nah setelah udah setengah jam atau 1 jam itu aku pulang buat les. Okay. Kamu lumayan ambis juga ya. Kamu ambis sekali. Aku jadi kamu udah capek lah. Kayak ada Paskibra, ada les, ada sekolah. Aduh, pusing. Tapi nggak apa-apa. Kamu keren banget. Tepuk tangan dong buat bintang dong. Ke ekskul kita ini. Oke. Tadi kan gimana cara membagi waktu ya. Nah, pastinya kalau jadi ketua juga rumit ya, paling kadang dijudge harus perfect, kamu harus ini, kamu harus itu, kan kamu ketua ini itu. Nah,
Apa sih kesalahan umum yang sering terjadi saat latihan, atau gimana sih cara ngatasinnya gitu? Kamu sebagai ketua gimana? Saat latihan tuh biasanya kesalahan umum yang paling terjadi itu ada di gerakan PBB. Misalkan tangan tuh ada yang kecepatan atau ada yang kelambatan, terus juga ada yang ketinggian ataupun ada juga yang kependekan tangannya. Nah, biasanya kita tuh kasih tahu contoh yang benar itu gimana. Kita kasih tahu contoh yang benar itu gimana. Habis itu setelah kita kasih tahu contohnya, baru kita baru kita praktikin. Ya. Berarti kalau lomba-lomba gitu yang sering dipakai berarti kelas 8, kelas 9? Kelas 9 sih. Kelas 8 baru 3 kali lomba. 3 kali lomba. Oh, tapi kelas 9 dikit lagi udah ini ya. Udah selesai semester 2, udah nggak boleh ekskul lagi. Aduh, sedih banget. Tapi banyak berarti kenangannya di Paskibra ya, Iya, Lintang, banyak ya. banget. Alhamdulillah. Itu tadi kesalahan umum ya. Kesalahan umum pas latihan. Nah, kalau kamu secara pribadi nih, apa namanya? Kalau misalnya ada yang ngasih kamu kayak kamu tuh harusnya gini tahu, kamu tuh harusnya gini tahu, kamu tuh jadi ketua tuh gini, itu gimana sih cara kamu ngatasinnya? Kayak pasti selalu dapat judge, karena ya tadi yang aku bilang ketua tuh harus perfect segala macam. Itu gimana sih cara kamu ngatasinnya sebagai ketua? Aku tuh kalau misalkan di judge atau diomongin yang macam-macam, aku cuma diem doang. Aku diem aja, tapi setelah itu aku introspeksi diri. Iya, apa sih yang salah dari gue gitu, gimana caranya gue bisa lebih baik dari yang kemarin gitu. Oke, itu guys kata-kata hari ini guys, kita harus lebih baik dari yang kemarin. Ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Lintang. Oke. Kakak Lintang keren banget Kakak Lintang. Kita ternyata pengalaman kamu di ekskul Paskibra ini udah cukup banyak ya ternyata ya, dari kelas 7 yang mungkin awal-awal kecewa berat karena suka gagal, gagal terus, tapi lama-lama proses akhirnya kamu di atas gitu. Alhamdulillah. Sekarang udah jadi ketua Paskibra. keren. Nah, pastinya kalau jadi ketua kan harus memotivasi anggota-anggota yang udah mulai lelah, mulai menyerah gitu, kayak udahlah ini ekskul Paskibra udah capek, udah mau stop. Itu gimana sih cara kamu motivasi anggota-anggota kamu biar semangatnya tuh bangun lagi? Oke, sebenarnya sih kalau teman-teman seangkatan aku tuh udah pada semangat semua. Itu kebanyakan yang mudah nyerah atau mudah lelah tuh biasanya adik kelas kan. Oh iya. Nah, biasanya aku tuh kasih arahan ke mereka, aku kasih nasihat kayak orang tua kalian tuh udah capek-capek kerja buat kalian bisa lomba, buat kalian bisa bayar pendaftaran. Masa kalian mau nyerah gitu aja? Atau enggak, aku tuh biasanya kan suka ini ya, ada sekolah lain yang Paskibranya oke juga, yang bagus, yang pialanya tinggi-tinggi itu. Minder lah pasti. Aku suka iniin ke mereka, kayak kalian nggak mau dapat piala setinggi kayak gini. Iya, gitu. Terus kata mereka, iya Kak mau, makanya latihannya jangan bolong-bolong gitu, jangan capek, jangan mudah nyerah, jangan capek-capek gitu. Oke. Ya aku lihat tuh tingginya kalian, kamu tau gak sih piala pramuka juga? Iya itu tinggi banget. Kalian tuh 11-12 tahu pramuka Paskibra. Bener-bener kalau paskib juga ada yang tinggi 2 meteran. Terus pramuka 2 meter juga. Itu kalian tinggi banget, kalian battle apa gimana? Aku nggak tahu. Cuma kalian keren banget sih. Berarti kalau udah mulai lelah gitu, kalian evaluasi, terus saling menyemangati satu sama lain ya. Iya betul. Ya itu wajib sih, sebagai apalagi ekskul ini kan juga menguatkan sikap ini ya, kalau LDKS tuh kepemimpinan. Iya. Jadinya benar-benar harus disiplin, harus itu bagus sih buat karakter diri kita. Asik. Nah, apa sih harapan kamu untuk Paskibra di masa depan gitu? Kamu nanti kan dikit lagi kamu udah lengser nih. Aduh, sedih banget. Apa sih harapan kamu sebagai ketua ekskul Paskibra dikit lagi di masa depan gitu? Untuk kedepannya gimana tuh? Harapan aku sih untuk ekskul Paskibra SMP 12 ini, aku berharap untuk Paskibra itu jadi lebih baik daripada masa kepengurusan aku. Gitu. Terus aku juga berharap
adik-adik kelas aku tuh bisa nerusin kinerja kita loh. Jadi bisa lebih baik, terus bisa dapat prestasi yang lebih banyak lagi daripada kita. Prestasi yang lebih banyak. Oke. Kalau boleh tahu nih, Paskibra kan tadi udah ada lomba kodim, udah ada lomba apa namanya? Yang kemarin tuh yang juara lomba tata upacara bendera. Ya, itu aku lihat videonya. Terus apalagi ya selain itu, sebelum itu kayaknya ada lagi deh. Apa aku yang salah lihat? Iya, LKBB, Cibinong ada. Nah, kalau boleh tahu, ini pribadi aja. Ya. Kalau kamu di sekolah, kamu aktifnya Paskibra aja atau ada kegiatan lain mungkin? Nggak ada sih, aku paling Paskibra aja. Wes, anak Paskib banget nih. Oke, keren banget. Wow. Apa namanya, kalau Paskibra tuh dulu awal-awal kamu kelas 7 nih di Paskibra itu sempet kayak capek nggak sih? Udah mau keluar aja gitu. Pasti ada. Ya. Aku tuh karena ya latihannya sampai sore kan. Iya. Apalagi dulu pas SD itu kan kita cuma pulang sekolah jam 12 dong kan, jam 12, jam 1. Nah, terus pas masuk Paskibra kaget aku pulangnya jam 4, jam 5 gitu. Iya bener. Kayak capek dong setiap hari, aku mau keluar aja gitu. Tiba-tiba pas masuk kelas 7 pas masuk kelas 7 bener sih. Pas kelas 7 ya pokoknya aku cerita dikit ya. Kelas 7 aku juga masuk kan Paskibra. Ya aku juga sama kayak kamu, kayak wah SD apa namanya pulangnya jam 12, jam 11, jam 10. Ini jam 4, jam 5, bahkan kadang sampai Isya. Iya benar. Waduh, ini gimana ini? Apalagi kan rumah aku lumayan jauh lah dari sini, Ciledug. Aku juga. Oh iya. Aku Depok. Oh Depok. Aku Petukangan. Berarti capek ya kamu jadi ketua ya? Lumayan. Pulang pergi jauh banget berarti. Waduh. Lah, aku baru tahu loh kamu di Ciledug lah. Kita guys, aku Depok. Oh Depok. Oh iya. FYI kita sering main tapi nggak tahu rumah masing-masing guys. Kocak banget. Kamu di Depok mananya by the way? Depok mana ya? Pangkalan Jati kalau nggak salah. Pangkalan Jati. Waduh, aku nggak tahu. Tapi aku kadang-kadang suka main ke paling Cinere Mall. Oh iya, itu deket kok. Iya, kadang sama teman aku. Ya aku baru tahu kamu di ini loh, Depok loh. Oh iya, by the way, ini di luar Paskibra nggak apa-apa kali kita ngobrol-ngobrol ya? Boleh. Aku pengen tahu banyak tentang you nih. Nah, kamu kan kemarin ada apa namanya? Apa ya? Aduh, rumit sebenarnya ini. Sebenarnya agak rumit. Ada sedikit konflik di Paskibra. Sedikit konflik di Paskibra itu tentang apa ya? Pokoknya kadang tentang apa namanya? Anak-anaknya kadang I'm sorry to say, but ini nggak apa-apa nih aku. boleh nggak apa-apa. Oke, kayak kadang mungkin ada anak yang problematik, ada juga yang kadang suka nyindir segala macam. Nah, itu kan kamu sebagai ketua pasti juga shock kan, gimana sih cara aku itunya. Nah, di situ tuh kondisi kamu, perasaan kamu tuh gimana, terus cara kamu nanggepinnya kalau udah too much kayak gitu, udah too much konfliknya itu beredar besar, itu cara kamu menanggapinya gimana? Biasanya sih aku ngajak ngobrol dulu anak yang problematik ini, kayak kenapa kamu bisa ngelakuin kayak gini gitu. Terus aku kasih arahan sih paling. Arahan. Kalau boleh tahu, berarti ada struktur ini kan Paskibra. Itu siapa aja sih? Kan kamu ketua. Wakilnya Aizam. Oh, Aizam. Ya. Wah, itu teman aku. Karena aku suka main juga kelas dia 9F. Aizam ya. Nah, terus ada sekretaris Ayu sama Jasmine. Ayu, Jasmine, bendaharanya Gina sama Eca. Oh, berarti kalian kalau misalnya ada suatu konflik atau mau ada acara-acara gitu, berarti kadang yang pengurus inti juga suka ngobrol nggak? Suka kok. Oh, suka. Sering malah. Walau sering. Oke. Lesnya nih, Lintang, gimana perasaan kamu diundang ke podcast Waktu 12 Berbicara? Oh my god, aku tuh pas pertama kali diundang tuh aku kayak deg-degan gitu. Kenapa kayak aku gitu loh? Kenapa kamu? Ya karena kamu berprestasi, baby. kamu keren banget. Guys,
Jangan heran ya guys yang nonton. Mohon maaf. Ini bercandaan kita soalnya. Oke. Lintang, buat sebelum closing nih, aku sebenarnya waktu 12 berbicara itu ada slogan. Jadi kalau aku ngomong waktu 12 berbicara, nanti kamu jawabnya podcast asik anak Wijaya gitu. Oke. Boleh. Oke guys, sekian dulu podcast di episode kali ini bersama Lintang, Ketua Ekskul Paskibra. Jangan lupa nonton episode selanjutnya, yaitu di WDB Waktu 12 Berbicara Podcast Asik Anak Wijaya. Bye bye guys. Thank you.